Ya, saya akan katakan agama yang paling besar kemundurannya di dunia hari ini adalah agama Kristen. Di antara orang-orang ahli kitab itu, orang Yahudi, orang Nasrani, ada di antara mereka ketika membaca kitab sucinya dipercantik lisannya, dipercantik bahasanya. Tujuannya apa? Litahsabuhu minal kitab, supaya kamu terkecoh, supaya kamu menganggap bahwa yang mereka baca itu adalah kitab suci yang benar. Tapi kata Allah, wa ma huwa minal kitab, yang mereka baca bukan lagi kitab suci yang benar, tapi kitab suci karangan. Wa yaquluna huwa min indillah, oh mereka mengatakan Alkitab Bible kami dari Allah. Allah bantah, wa ma huwa min indillah, ini bukan dari sisi Allah. Wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba wa hum ya'lamun, mereka berkata dusta kepada Allah padahal mereka tahu kalau Alkitab Injil yang mereka miliki sekarang ini adalah karangan. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Baik, jadi kita mohon nanti Ustadz Nababan ini memberikan masukan, karena ini semuanya meskipun sudah banyak para asatid yang ilmunya tinggi-tinggi, sebagian ada yang pemula, Ustadz, ya ada yang pemula, ada yang sudah ilmunya banyak, ya. Nah ini sedang mencari tambahan-tambahan untuk perjuangan mereka, bagaimana menghadapi pemurtadan, menghadapi strategi para misionaris yang selalu dicetak tiap tahun antara 3.000 sampai 6.000 misionaris dan pendeta itu dicetak secara kontinu. Jadi kita akan terjun di lapangan menghadapi mereka. Untuk itu nanti kurang lebih 15 menit terakhir, Ustadz, dimohon untuk tanya jawab. Siap, insyaallah. Terima kasih. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ceritanya ditodong nih. Saya tadi habis kuliah subuh di Cilandak, kemudian sarapan di Bintaro. Coba, kuliah subuhnya di Cilandak, tapi sarapannya di Bintaro. Lalu setelah ngobrol sebentar sama anak, saya pulang. Saya tinggalnya di Gadok, arah Puncak. Saya telepon guru saya, Ustadz Iwan Setiawan. Ini guru saya ini. Lagi di sini katanya ada pelatihan kristologi. Kalau gitu saya mau merapat aja. Qadarullah, katanya ada yang berhalangan, teman saya, guru saya juga, Ustadz Samuel, Ustadz Mulyadi. Tiba-tiba saya disuruh jadi narasumber pula ini. Jadi tak ada rotan, rumput pun jadilah. Saya menarik dengan kajian-kajian kristologi ini. Alhamdulillah, berkat kajian kristologi ini saya diundang ceramah ke 4 benua. Jadi saya ini ceramah 4 benua, materinya kristologi. Mulai dari benua Asia ini, benua Australia, benua Eropa, sampai Amerika Serikat. Dan saya baru saja pulang dari Amerika. Saya kemarin safari dakwah di Amerika, Kanada untuk yang ke-11 kalinya. Alhamdulillah. Jadi saya hari ini ingin menyampaikan sedikit tentang informasi
bahwa hari ini di dunia sedang terjadi as-sahwah al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Takbir. Saya bicara begini bukan dari cerita-cerita, bukan dari katanya, tapi saya bicara begini adalah dari pengalaman dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya teringat ketika runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki oleh Kemal Atatürk, diganti menjadi negara Republik Turki tahun 1924, diambil paksa dari Sultan Mehmed ke-6, Sultan Turki waktu itu Mehmed ke-6, khalifahnya adalah Abdul Majid II. Nah ini kalau kita hitung sekarang berapa tahun sudah? 100 tahun. Lalu saya terbayang dengan hadis Nabi. Kata Nabi, innallaha yab'atu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Allah akan mengutus kepada umat ini setiap 100 tahun akan ada pembaharu-pembaharu Islam. Jumlahnya tidak satu orang, banyak. Dan indikasi-indikasi itu saya lihat sekarang sudah lengkap. Ini 100 tahun pasca keruntuhan khilafah Islami di Turki. Sekarang adalah masanya kita menyuarakan tentang kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Dan itu bukan hanya cerita, dan hadis ini bisa dibuktikan kebenarannya dengan fakta sekarang ini. Di mana-mana Islam itu bangkit. Mungkin Bapak sudah baca berita ada seorang presiden yang sangat muda sekali, umurnya baru 37 tahun. Siapa namanya? Ibrahim Traoré. Dari mana? Negara Afrika Barat. Burkina Faso. Itu umur 37 tahun. Satu-satunya presiden yang muda di negara muslim kecil, tapi paling ditakuti dunia hari ini adalah Ibrahim. Kemudian fakta lain kita lihat sekarang, di semua negara yang saya kunjungi, saya alhamdulillah udah 40 state keliling Amerika. Ada 5 state keliling di Kanada, di Eropa, di Australia, di mana-mana. Itu sekarang kebangkitan Islam itu luar biasa. Luar biasa kebangkitan Islam itu. Kalau sekarang kita mengorbankan puluhan ribu saudara kita menjadi syuhada di Palestina, tapi Allah ganti dengan ratusan ribu para mu'allaf yang hadir di bumi sekarang ini. Allahu Akbar. Tiap hari orang di Amerika masuk Islam. Luar biasa. Saya kalau sholat Jumat, saya sulit menemukan sholat Jumat itu satu putaran di Amerika. Rata-rata 2 putaran, bahkan 3 putaran. Antum tahu nggak kalau di masjid kayak begini, di teras luar sana dipasang kursi-kursi. Semula saya berpikir kursi itu buat orang-orang disabel. Ternyata kursi itu bagi orang-orang Kristen dan Jewish yang ingin mendengarkan khutbah Jumat. Subhanallah. Dan begitu selesai sholat Jumat, ada saja yang maju ke depan minta bersyahadat. Kalau ditanya kenapa kamu datang ke sini, dia bilang gereja saya sudah dijual. Fenomena gereja dijual di Amerika, di Eropa, di mana-mana itu sudah penglihatan yang umum. Kita orang Indonesia saja sudah punya 5 masjid bekas gereja di Amerika. Di LA kita punya Masjid At-Thohir namanya. Masjid At-Thohir, saya kalau ke Amerika base camp saya paling banyak di At-Thohir itu.
Itu bekas gereja besar, dibeli sama Bui Thohir, sekarang menjadi masjid, namanya At-Thohir. Kemudian berjarak 2 jam dari LA ada namanya kota San Bernardino, kita beli gereja dijadikan masjid. Saya kemarin juga ke situ, namanya Masjid At-Taqwa. Itu lagi dibantu sama Haji Syam sekarang pembangunannya lagi. Kemudian belum lama kita di Houston di Texas, saya punya fotonya semua. Itu kita di Houston baru beli gereja juga dijadikan masjid, namanya Istiqlal. Kemudian di Washington DC, gabungan 3 state, Washington DC, Maryland, Virginia, kita beli gereja dijadikan masjid, namanya Imam Center. Kemudian di Philadelphia kita punya masjid namanya Al-Falah. Kemudian di New York kita punya masjid namanya Al-Hikmah. Semua itu saya sudah kelilingi untuk menyampaikan dakwah kristologi yang seperti ini. Allahu Akbar. Dan belum lama ini kita di Toronto, kita juga baru beli gereja di Kanada di Toronto, dibantu fundraising sama Ustadz Adi Hidayat, terkumpul waktu itu 13 miliar. Kita jadikan masjid namanya Istiqlal juga di Toronto. Saya juga sering ceramah ke sana. Itu baru masjid bekas gereja yang dimiliki oleh orang Indonesia. Belum lagi komunitas dari Middle East, belum lagi Turki, belum Pakistan, India, Bangladesh maupun negara-negara yang lain. Dan itu semuanya bekas gereja jadi masjid. Allahu Akbar. Jadi ini harus kita suarakan terus. Ini eranya kebangkitan Islam. Antum tahu enggak? Demo-demo yang membela Free Palestine itu siapa? Orang Kristen, orang Yahudi non Zionis. Itu mereka demo besar-besaran menuntut kemerdekaan Palestina. Inilah kebangkitan Islam, saudara, yang membela agama kita. Bukan hanya orang Islam, tapi orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi non Zionis juga ikut membela saudara-saudara kita di Palestina sana. Maka kemarin aneh, ada ustadz-ustadz para pengamat ketika Iran diserang oleh Israel, kemudian Iran membalas dengan bertubi-tubi, lalu porak-poranda itu yang namanya Tel Aviv dan 3 kota lainnya habis porak-poranda, dan Israel tidak sanggup membalas karena setiap balasan Israel bisa dikendalikan oleh rudal-rudal Iran. Dan Israel menyerah tanpa syarat, minta dukungan Amerika. Amerika juga diserang sama Iran, tidak berkutik. Ada ustaz yang mengatakan, kamu jangan tertipu, ya, tidak mungkin Iran itu memusuhi Israel, karena itu mereka sama-sama orang orang kafir, orang-orang munafik. Ini pengamatan yang konyol menurut saya ini. Ini analisa yang salah. Kita harus bisa bedakan antara aliran dengan pembelaan saudara kita yang tertindas. Ya. Yang namanya dulu berteman. Ada nggak orang berteman abadi, Pak? Ada. Biasa dalam negara, dalam dunia politik. Hari ini dia berteman, besok musuhan. Itu biasa. Jadi jangan katakan itu pura-pura. Tidak. Itu adalah salah satu bentuk pertolongan kepada saudara kita yang tertindas di Palestina sana. Ada saudara kita, jangan lihat siahnya, tapi ini adalah bentuk pembelaan kepada saudara kita di Palestina. Dihancurkan itu yang namanya Israel. Dan di Amerika itu orang-orang Pakistan yang Syi'i itu paling banyak bikin masjid Syiah. Tapi mereka di sana tidak pernah bicara terlalu menghantam aliran. Dan justru yang paling banyak menghuni beribadah di masjidnya Syiah itu adalah orang Sunni. Dan itu biasa saja. Maka kita jangan karena melihat Syiahnya ada orang membantu saudara kita lalu kita tiadakan semuanya. Itu adalah sebuah pengamatan yang keliru. Betul tidak? Jadi saya bicara ini berdasarkan pengalaman, bukan katanya. Saya lihat dengan mata kepala saya. Oleh karena itu kita harus sambut kebangkitan Islam ini. Kita sambut kebangkitan Islam
Maka antum-antum lihat, sekarang ini agama yang paling pesat kemundurannya di dunia adalah agama Kristen. Catat nih. Ya, saya akan katakan agama yang paling pesat kemundurannya di dunia hari ini adalah agama Kristen. Dan sebaliknya, agama yang paling pesat kemajuannya di dunia hari ini adalah agama Islam. Allahu Akbar. Antum kalau pergi ke kota Dorbon, namanya Dorbon, Michigan. Di situ kalau antum ke sana, perasaan kita bukan di Amerika. Seperti kita berada di Timur Tengah. Kemana-mana orang pakai jenggot, kita orang berjenggot panjang. Di mana-mana orang pakai jubah, di mana-mana wanita pakai cadar. Perasaan kita bukan di Amerika, tapi di Timur Tengah kita itu. Masjid sudah boleh azan pakai menara. Subhanallah. Jadi ini di Amerika, di New York akan menang itu wali kota Syiah juga. Dia orang India, Syiah juga. Alirannya Syiah. Tapi orang barat itu tidak tahu mana Syiah mana Sunni. Betul tidak? Yang penting kita bicara Islamnya dulu. Kita jangan bicara dulu aliran. Oh ini kafir, ini sesat, jangan dulu. Kita paling tidak lumayanlah membanggakan. Artinya mereka ternyata ada kekuatan Islam yang tidak diperhitungkan oleh mereka. Jadi antum-antum para aktivis dakwah ini harus go internasional. Jangan lagi sekarang di Amerika itu mereka sudah menjadi agnostik. Pernah dengar agnostik? Ya, agnostik itu mirip-mirip ateis. Mereka adalah orang yang ragu terhadap Kristen, ragu kepada agamanya, ragu kepada Tuhannya. Karena minimnya pendakwa-pendakwa di barat, akhirnya sebagian besar mereka menjadi agnostik dan sebagian kecilnya masuk Islam. Itu tanpa dakwah. Yang masuk Islam itu tanpa didakwahi, saudara. Itu kesadaran pribadi mereka karena mendengarkan khutbah tanpa didakwahi. Walaupun di sana ada Yusuf Estes dari Texas, seorang pendeta besar yang masuk Islam, sudah mengislamkan puluhan ribu orang Kristen di Amerika, dan dia selalu mengadakan Friday dialog setiap hari Jumat. Karena pendeta di sana kaya-kaya, dia undang rabi-rabi Jewish, dia undang pendeta-pendeta Kristen, dia sewa auditorium, dia kasih makan, dia kasih minum dari uang pribadi. Itu ada saja orang yang masuk Islam seperti gayanya Zakir Naik. Cuma Zakir Naik kan muslim dari lahir. Kalau Yusuf Estes kan mu'alaf. Jadi saudara-saudara, ini kesempatan kita berdakwah. Ini kesempatan berdakwah. Memang ustadz-ustadz ini harus betul-betul menguasai metodologi dakwah kepada orang Nasrani. Karena orang Arab bilang apa? At-tariqatu ahammu minal maddah. Apa? At-tariqatu ahammu minal maddah. Tariqah, cara, uslub, metode itu lebih penting daripada materinya. Materi antum bagus, tapi kalau caranya tidak bagus, tertarik nggak? Enggak. Saya alhamdulillah, Allah berikan saya hidayah, Allah berikan saya metode yang bagus. Akhirnya ya banyak sekali orang yang dapat hidayah lewat perantaraan kita. Alhamdulillah. Maka saya sekarang ini kan antum sudah mendengarlah. Alhamdulillah saya ada 5 pesantren yang khusus mu'alaf. Dan ada satu pesantren saya expand. Sekarang saya lagi bangun pesantren di Gadok, ya, pesantren modern, namanya Darul Ilmi Indonesia. Anak-anak kecil udah saya kasih bekal kristologi ini, baru 300 santrinya, baru tahun ketiga ini. Pengantarnya bahasa Arab, bahasa Inggris, modern betul. Dan saya meng-hire 2 guru langsung dari Timur Tengah, satu dari Mesir, satu dari Suriah. Saya tidak mau main-main. Mendidik anak-anak kita ini harus serius. Harus kita bentuk anak-anak kita, anak-anak yang hebat. Alhamdulillah kemarin kita ada perlombaan, lomba karate tingkat nasional. Pesantren kita juara 1 nasional, dan 2 dapat juara nasional. Silat juga juara 1 nasional. Bayangkan baru 3 tahun kita buat pesantren bisa menjadi juara nasional. Kita harus kuat juga. Bastotan fil jismi wa bastotan fil ilmi
wa bastatan fil mali. Kuat jasad kita, kuat ilmu kita, kuat ekonomi kita. Maka ketika kita bicara tentang kebangkitan Islam, itu tidak nunggu hujan dari langit sana turun, dan begitu. Kita harus ada usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak pernah merubah keadaan kita ini sampai kita merubah sendiri. Betul tidak? Saya ada bikin 3 pesantren mu'alaf di NTT. Orang tanya, Ustaz, kenapa antum tidak bangun di kampungmu saja, di Toba sana? Saya bilang, saya sudah 35 tahun masuk Islam, masih dimusuhi sama keluarga dan sama orang-orang Kristen. Udah 35 tahun. Bahkan saya dibilang masih Ustaz mu'alaf. 35 tahun masih mu'alaf terus. Kapan tidak mu'alaf saya? Mentang-mentang saya punya pesantren mu'alaf, lalu dibilang Ustaz mu'alaf terus. Mana mungkin Ustaz mu'alaf? Ya, mu'alaf tidak mungkin Ustaz. Tidak ada namanya mu'alaf Ustaz, tidak ada. Karena definisi mu'alaf itu adalah orang yang perlu dibujuk hatinya. Masa Ustaz lemah? Kan mungkin Ustaz lemah, betul nggak? Jadi mu'alaf itu artinya hatinya dibujuk, berarti masih lemah. Kalau Ustaz dibujuk-bujuk ngambak, ya Ustaz apa itu? Iya kan? Ustaz apa itu kalau lemah? Ustaz itu harus kuat. Maka guru-guru, ini banyak melamar Ustaz Pak Dani. Guru-guru, mungkin pesantren saya tertinggi gaji di Kabupaten Bogor, pesantren hampir 10 juta sedikit gaji guru. Itu makanya banyak daftar. Cuma syaratnya harus mahir bahasa Inggris, mahir bahasa Arab. Tidak ada gaji guru pesantren sampai 10 juta ada. Saya bikin begitu. Kenapa? Saya ingin profesional. Ini kebangkitan Islam harus kita dukung. Karena ketika kita bicara kebangkitan Islam, apa pilar-pilarnya? Yang pertama, pilar kebangkitan Islam itu apa? Pendidikan. Pendidikan itu pilar kebangkitan Islam. Kenapa Iran itu sekarang berani menentang Israel, berani menentang Amerika? Mereka hebat ilmunya, matematikanya, Masya Allah. Di Bogor ini ada pakar matematik, Bapak gunakan itu, dan sudah bertaraf internasional. Pernah dengar Pak Ridwan? Itu pakar matematik, Pak. Mereka bisa bikin rudal segala macam, itu ilmu matematik. Kita kajiannya masih bid'ah terus saja. Kita kapan mau maju Islam ini? Kajian kita kok bahasan kajian bid'ah aja, kayak gak ada materi yang lain lagi. Materi kita materi kebangkitan, materi mengangkat kehebatan Islam, bukan fikih ansih. Kita bertahun-tahun jenggot panjang-panjang, kita itu kajian juga bid'ah terus, gimana kita ini? Saya protes itu. Kajian kita kajian yang membangkitkan spirit kita, membangkitkan perjuangan Islam, bukan pertentangan-pertentangan. Akhirnya ada ustadz sampai meninggal orang gara-gara menghadirkan ustadz. Kan aneh. Tablik akbar kok penentangnya adalah umat, betul nggak? Aneh nggak? Karena memang ustadz-ustadz ini juga harus evaluasi, harus muhasabah, harus introspeksi. Kita harus introspeksi. Dakwah itu makanya sarana perjuangan 3. Maaf, saya nggak terlalu banyak bicara kristologi karena saya tidak bawa laptopnya, saya kan ditodong nih. Saya bicara pengalaman dulu. Ada 3 sarana perjuangan. Pertama namanya dakwah, kedua namanya hisbah, ketiga namanya jihad. Ini banyak ustadz tak paham ini. Ilmunya setinggi langit, tapi dalam terapan yang 3 ini tidak ada paham. Kapan kita dakwah, kapan kita hisbah, kapan kita jihad. Hisbah dan dakwah itu beda. Hisbah itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Wilayahnya di mana? Wilayah itu daerah-daerah tertentu, daerah-daerah kemaksiatan. Maka kalau kita dakwah, Al-Quran sudah memberikan tuntunan kepada kita. Antum tidak usah pusing-pusing cari cara. Quran sudah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana metode berdakwah yang sukses. Itu yang saya pakai. Alhamdulillah bisa keliling 4 benua saya, karena pakai ayat ini. Kita hafal ayatnya, tapi terapannya kadang-kadang kita tidak paham. Sering ketukar dakwah
kedengarannya jadi hisbah. Betul tidak? Hisbah itu di lapangan. Jadi kalau di masjid kita ini dakwah itu apa? Sesuai dengan kalimatnya dakwah, dari kata da'aya, dakwatan itu artinya mengajak, menyeru. Kalau kalimat mengajak, Allah ingatkan Nabi, fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fadlan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepada Muhammad sehingga kau bisa berlemah lembut. Andaikan kau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, apa yang terjadi? Lan faddu min haulik. Niscaya orang-orang yang kau dakwahi akan lari meninggalkan dakwahmu, kata Allah. Jadi kalau dakwah kita harus sopan, harus santun, harus lembut. Ya kayak saya ini lah. Nah ini saya udah lemah lembut, paling lembut sudah ini. Ya dari pabriknya begitu. Jadi ini metode. Maka di Quran apa? Ada 3 metode. Apa itu ayatnya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa yang dikatakan hikmah? Hikmah itu artinya kita memberikan konsep ilmu. Maka kalau mad'unya, objek dakwah kita orang-orang intelek dari kalangan Nasrani, orang-orang yang berilmu tinggi, antum jangan dakwah pakai sembako, banyakkan uangnya dari kita. Dakwahnya pakai ilmu, dakwahnya pakai konsep. Sampaikan kepada mereka keunggulan-keunggulan Islam ini. Saya kalau bilang sama Kristen, sama saudara-saudara saya, Anda bertanya tentang keunggulan Islam daripada agama saya dulu, wah jauh. Jangankan bicara konsep, saya bilang nama saja, nama Islam itu sudah unggul. Allah memilih kata Islam yang artinya selamat. Nama ini netral, cocok bagi semua bangsa, semua suku, semua warna kulit, cocok. Coba kata-kata Yahudi itu dari bahasa, dari kata suku. Berarti yang boleh beragama Yahudi hanya suku Yahudi. Faktanya begitu. Israel memerangi Palestina, apakah kegiatan misi? Tidak. Mereka tidak ingin memurtadkan orang Islam di sana, karena agama Yahudi bukan agama misi. Bukan. Nasrani dari kata Nazaret. Saya sudah 2 kali juga ke Nazaret itu, ke Bethlehem. Lihat tempat kelahiran Yesus. Itu tidak netral. Tapi kata Islam itu kata yang netral. Kata salamnya, lihat salamnya netral. Assalamualaikum warahmatullah. Mau pagi, mau siang, mau malam, sama. Doa selamat. Coba kalau orang Kristen pakai selamat pagi, kalau pagi, selamat siang, selamat sore. Artinya kalau selamat pagi, siangnya celaka. Ada cerita orang Batak, anaknya kuliah di Amerika, pagi-pagi dia telepon, selamat pagi nak, kata nak, mohon maaf di sini sudah malam. Kan tidak netral. Saya jelaskan kepada saudara-saudara saya, baru dari aspek nama, dari salam, belum lagi dari ritual. Anda kemanapun pergi di dunia ini, sholat, tata caranya sama, syarat rukunnya sama, bacaannya sama, gerakan-gerakannya sama. Kemana? Antum pergi kemana? Ke Eropa, mau sholat zuhur, antum cari masjid, begitu ketemu orang sudah sholat, antum nggak perlu tanya, sudah berapa rakaat ya? Antum nggak perlu daftar, langsung dapat baris di mana baris kosong, langsung Allahu Akbar. Antum hitung sendiri, begitu dia salam imam dapat berapa rakaat, sempurnakan kekurangannya. Betul tidak? Coba orang Kristen. Saya dulu HKBP di LA 17 HKBP. Ya Allah, orang Batak luar biasa. Orang sana sudah meninggalkan Kristen, orang saya malah bangun banyak-banyak gereja di sana. 17. Samakah cara ibadah yang di sini dengan di sana? Belum lagi harus registrasi, belum lagi harus belajar bahasanya. Betul tidak? Maka ketika kita berdakwah kepada mereka dari aspek hikmah ini, antum dakwah bil ilm, dengan ilmu, dengan konsep.
Tapi kalau antum dakwah sama orang-orang di pelosok-pelosok, saya sering dakwah ke NTT. Saya tidak pernah satu kali ceramah pada ini. Saya pernah sekali ceramah di Kupang, di komplek BTN, tempatnya Ustaz Iwan ini. Tahu Ustaz Iwan kan? Saya sekali ceramah di situ diundang sama bapak beliau yang undang saya. Tahu nggak bapak? Jamaahnya cuma 200, polisinya 400. Banyakkan polisi daripada jamaahnya. Kebetulan Kapolresnya orang Batak. Apa dia bilang? Oh, si Nababan ngapain lagi datang sini? Pasti mau Islamkan orang sini nanti katanya. Tahu aja dia misi saya. Memang itu misinya. Begitu saya ditekan, saya tidak pakai ceramah-ceramah lagi. Langsung saya bangun 3 pesantren di sana. Ustaz Iwan tahu lah itu. Kebetulan yang mandornya ayah beliau. Ya, saya nggak bikin nama. Kalau bikin nama pasti dihancurin tanpa nama. Lalu bagaimana pendekatan dakwanya? Mau isu hasanah. Apa itu? Butuh kudwah. Contoh yang konkret. Ketika antum mengatakan Islam agama kasih sayang, agama rahmatan lil alamin, Anda harus buktikan di mana kasih sayang agama Islam itu. Saya buktikan kepada mereka. Orang-orang tuh di sana yang agamanya Katolik, agamanya Protestan, rame-rame menyerahkan anaknya kepada saya untuk diislamkan. Ayah ibunya menyerahkan ke saya, Pak. Itu saya punya dokumen. Antum bisa buka juga di YouTube. Ayah ibunya menyerahkan ke saya, anak itu diislamkan. Kenapa? Cara dakwah saya pas apa yang mereka butuhkan. Saya datang bawa uang banyak. Mereka di sana ke air. Saya bilang sama ayahnya Ustaz Iwan, ayo kita bikin di sini, kita bangun kita bor air, kita salurkan air kepada masyarakat. Orang sana senang. Ketika coba bor dari alat PU waktu itu nggak berhasil, kita ganti dengan apa? Dengan air tangki. Wow, bagi gratis karena di sana itu susah air. Lalu muncullah image Ustadz Nababan orangnya peduli sama orang miskin, tidak membeda-bedakan agama, suka menolong orang yang terlantar dan menolong anak yang putus sekolah. Akhirnya orang di sana mula-mula datanglah Pak Matius namanya, Ustaz. Beta lihat Ustaz itu bagus sangat. Dibalik sangat baik, baik sangat. Iya Bapak, Ustaz. Beta lihat Ustaz itu sonde beda-bedakan agama. Ustaz itu kiai, Ustaz itu orang Islam yang guru lah. Tapi Ustaz peduli sama anak-anak kami yang putus sekolah. Ustaz, beta mau titip 2 orang anak. Kalau bisa Ustaz Islamkan, bawa ke Jakarta, sekolahkan anak beta. Subhanallah. Kami syahadatkan dulu, saya bawa sampai di Jakarta, pesantren kita yang di Bintaro. Saya pilih 2 anak ini tempat yang ber-AC. Saya kasih makan enak-enak, saya cari sekolah yang bagus, saya belikan dia masing-masing sepeda motor, saya kasih jajan setiap hari 10.000 rupiah. Seminggu kemudian dia telepon, Ustaz, beta minta tolong pakai telepon Ustaz, teleponkan mama. Beta mau laporan sama papa. Boleh. Selamat pagi papa, mama. Ini namanya Syifa. Ini udah kasih nama Syifa. Beta ini papa, Syifa. Papa, beta ucapin terima kasih papa karena papa sudah serahkan beta sama adik ke Ustaz Nababan untuk diislamkan. Dibawa ke Jakarta biar papa mama tahu bahwa kami di Jakarta dimuliakan dalam Islam, dikasih kamar yang ber-AC, makanan yang enak-enak, sekolah yang bagus, dibelikan sepeda motor, dikasih jajan 10.000 tiap hari. Kalau bisa papa mama ikut saja masuk Islam. Yang berdakwah itu bukan saya lagi, anaknya yang mengajak bapak ibunya masuk Islam. Kalau begitu nak, kata bapaknya, itu nanti papa sama mama belakangan, ini adikmu nanti kalau Ustaz datang kemari, beta titip lagi adikmu yang ketiga biar dibawa ke Jakarta. Beta bawa ke Jakarta pakai pesawat terbang. Rupanya begitu setan sana yang menyerahkan ke saya rame-rame, beta yang mampus. Bagaimana tidak mampus? Beta naik pesawat terbang 1 orang 2 juta. Dari mana uang beta? Tapi beta lakukan, bawa ke Jakarta. Rupanya ketika beta upload di YouTube, staf-staf kedutaan negara Arab itu suka nonton YouTube beta itu, An-Nabat TV.
Akhirnya rame-ramelah duta besar negara Arab datang ke pesantren kita di Bintaro waktu itu, yang di Bogor belum ada. Mulai dari duta besar Saudi, duta besar Irak, duta besar Libya, duta besar Yaman, macam-macam itu. Subhanallah, kata safir Saudi, ya Syamsal Arifin, ya Ustaz Nababan, anta lasta wahdak, ana waraik, saya di belakang kamu. Ain saya tahtaj, akhbirni, apa saja kamu butuhkan, beritahu saya. Apa saya bilang? Adi ya Syekh, ya Syekh Adi. Mada? Fulus. Fi fulus kullu syai' fulus, ma fi fulus mampus. Akhirnya Sadat Safir Saudi menyerahkan uang ke saya 2 miliar. Allah. Jadi ini metode dakwah. Sama pendeta-pendeta, antum sudah lihat. Lewat apa? Wajadilhum billati hi ahsan, dengan mujadalah. Alhamdulillah, saya dengan almarhum Insan Pokok Kita yang pertama kali mengadakan debat tahun 2004 antara pendeta dan ustaz, dan itu viral, alhamdulillah. Jadi kita lihat siapa madhunya, siapa objek dakwah kita ini. Jangan likulli maqam maqam, tiap-tiap pembicaraan itu ada tempatnya. Walikulli maqam maqam, dan tiap-tiap tempat ada pembicaranya sendiri-sendiri. Jangan pukul rata, jangan tersenyum kepada orang yang buta, jangan berbisik kepada orang yang tuli. Gak ada hasilnya. Jadi dakwah itu harus pakai uslub, thariqah. Ya, pakai thariqah. Nah, salah satu thariqahnya apa? Kristologi ini. Kristologi ini adalah cara yang paling gitu menaklukkan iman orang Kristen. Paling gitu. Maka tadi ayat apa? Qul ya ahlal kitab, katakan ya Muhammad kepada ahli kitab, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, mari kamu semua kembali kepada satu kalimat, kembali kepada agama yang benar, kembali kepada tauhid ini. Karena dalam sejarah dulu nabi-nabimu juga mengajarkan hal yang sama tentang tauhidullah, alla na'budu illallah, jangan sampai menyembah kecuali hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan sampai mempersekutukan Allah dengan sesuatu, katakan Yesus Tuhan, wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah, jangan menjadikan pendeta-pendeta kamu itu, rahib-rahib kamu itu sebagai Tuhan selain Allah. Sampaikan ada perintah khusus berdakwah kepada ahli kitab, kepada orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam Al-Quran, orang-orang non-muslim itu titelnya itu kafir. Apa? Kafir. Lalu Al-Quran membagi orang kafir itu secara global kepada 2 golongan saja. Jadi seluruh non-muslim kafir. Saya ulangi, seluruh non-muslim kafir. Tapi Al-Quran mengklasifikasikan kafir itu kepada 2 golongan saja. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Saya kalau baca-baca ayat begini saya mau nangis, Pak. Karena ayah saya itu sampai meninggal masih Kristen. Ibu saya alhamdulillah 2 bulan menjelang meninggal saya Islamkan. Jadi secara pengklasifikasian orang kafir itu dibagi kepada dua golongan. Pertama, ahli kitab, yaitu tadi ahli itu bahasa Arab terdiri dari 2 kosakata, ahli dan kitab. Bahasa sederhananya apa? Ahli itu bisa diartikan golongan, bisa artinya keluarga, ya, bisa diartikan kelompok, bisa artinya memiliki, banyak definisinya. Tapi ya saya sederhanakan aja. Ahli kitab artinya golongan yang mendapatkan kitab suci. Siapa golongan yang pernah mendapatkan kitab suci? Orang Yahudi pernah mendapatkan kitab suci Taurat, orang Nasrani pernah mendapatkan kitab suci Injil. Maka mereka dikatakan kafir ahli kitab. Dalam sejarahnya Allah pernah menurunkan 4 kitab samawi, 4 kitab suci, tapi dalam perjalanannya
tiga kitab suci yang terdahulu itu sudah mengalami distorsi. Maka Allah katakan, wa inna minhum la fariqan yal'una alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadiba wa hum ya'lamun. Di antara orang-orang ahli kitab itu, orang Yahudi, orang Nasrani, ada di antara mereka ketika membaca kitab sucinya dipercantik lisannya, dipercantik bahasanya. Tujuannya apa? Litahsabuhu minal kitab, supaya kamu terkecoh, supaya kamu menganggap bahwa yang mereka baca itu adalah kitab suci yang benar. Tapi kata Allah, wa ma huwa minal kitab, yang mereka baca bukan lagi kitab suci yang benar, tapi kitab suci karangan. Wa yaquluna huwa min indillah, oh mereka mengatakan Alkitab Bible kami dari Allah. Allah bantah, wa ma huwa min indillah, ini bukan dari sisi Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadiba wa hum ya'lamun, mereka berkata dusta kepada Allah padahal mereka tahu kalau Alkitab Injil yang mereka miliki sekarang ini adalah karangan. Maka ketika Quran datang mengkritik, mengoreksi semua itu adalah bisa dibuktikan. Jadi antum kalau ditentang orang Kristen, buktikan mana tuduhan Quran, Alkitab kami karangan. Oh, gampang sekali menunjukkan bahwa Alkitab kamu karangan manusia. Ya, itulah kita pentingnya belajar Kristologi. Ya, karena saya badal, jadi saya tidak menyampaikan itu. Ya, nanti kalau saya pakai langsung ada materi-materinya itu. Ya, ini kalau antum pakai, insya Allah cara jitu dakwah kepada orang Kristen, dan insya Allah orang-orang Kristen akan keok. Saya kadang-kadang kalau dialog itu sekali dua kali, ini saya lagi dialog dengan calon menantunya Tommy, 5 kali pertemuan, alhamdulillah langsung takluk, dia menyatakan ingin masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi pengalaman dakwah saya, Pak, saya lebih sulit mengislamkan orang Islam daripada mengislamkan orang Kristen. Ini serius ini. Jadi mengislamkan orang Kristen itu caranya yang paling efektif dengan kristologi ini atau dengan sosial kemanusiaan. Nah, itulah waktu kita sudah habis, kita tiadakan tanya jawab ya, karena ada waktunya lagi. Sudah cukup ya. Nah, ada mau maghrib pula nih, zuhur ya, mau zuhur. Insyaallah terima kasih, mudah-mudahan cerita pengalaman ini bermanfaat, menambah. Ya, ini lebih kepada cerita pengalaman saja, bukan cerita ilmu. Ya, ini cerita pengalaman dulu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua untuk menuju era kebangkitan Islam. Sudah 100 tahun pas sekarang. 100 lewat 1 tahun. Ya, 100 jalan 1 tahun lah. Mudah-mudahan kita semua selalu menyuarakan tentang kebangkitan Islam ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa tuh, Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia. Aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih, Pak Ustadz. Iya. Dari depannya, packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya, tapi kalem, tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya. Itu bisa bertahan sampai 8-12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan?